Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Muqaddulujen halaman 16, qauluhu wa ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annar rajula la yujami'a ahlahu ay zaujatahu fayuktabu lahu bijimai ajru waladin zakarin qatilin fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya lan den riwayataken anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam apa annar rajula satuhuni wong lanang wong lanang iku layu jami'a yektini bakal jima sopo rajul bakal jima sopo rajul ahlahu ing bojone rajul ai zaujatahu tegese bojo wadone rajul fayuktabu muka den catat lahu kaduwe rajul dicatat bijima'ihi sebab jima'i rajul opo ajru waladin ganjarani anak zakarin kang lanang sopo walad qatilin tur kang perang sopo walad fisabilillahi ing dalem bela agamane Allah ai qatalah tegese merangi sopo walad al kuffara ing pira-pira wong kafir li'ala'i dinillahi krana ngluhuraken agamane Allah fakutila muka pinaten sopo walad muka den pateni sopo walad atau mati den pinaten sopo walad wa inna maqala lan angin pesteni dawuh sopo nabi dawuh dzalika ing mengkuno fayuktabu lahu bijima'ihi ila akhirih li'annahu krono satuhuni kelakuan iku lawulida lamun den lahirakan lahu kaduwe rajul apa mislu hadzal waladi padani ikilah anak lakana muka yektini ono iku lahu kaduwe rajul apa ajrut tasabbubi ganjarani dadi sebab fihi ing dalem wujute walad ma'a annallaha ta'ala serta satuhune Allah ta'ala iku khaliquhu zat kang dadekaken sapa Allah ing walad wa muhyihi lan nguripi sapa Allah ing walad lan zat kang nguripi sapa Allah ing walad wa muqwihi lan zat kang nguwataken sapa Allah ing walad nguwataken alal jihadi ing ngatasé perang waladzi utawi barang ilahi kang bali maring rajul minat tasabbubi saking dadi sebab fakot hale bloko waladzi iku fa'alahu agawe sapa rajul ing alladzi wa huwa utawi alladzi iku alwiqa mujima wa dzalika utawi mengkono lakana lahu ajru tasabbub iku indal imna'i ing dalem nalika ngetokaken mani iku indal imtina'i ing dalem nalika ngetokaken mani firrahimi ing dalem pelanaan
ing dalem telanaan ing dalem rahim. Wa'lam bismillahirrahmanirrahim. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajula la yujami ahlahu ay zawjatahu fayuktabu lahu bijima'i ajru waladin zakarin qatilin fi sabilillah ay qatalal kuffar li ala idinillah fakutila wa innama qala dhalika li'annahu law wulida lahum mislu hadzal walad lakana lahu ajru tasabbubi fihi ma'a anna Allah ta'ala khaliquhu wa muhyihi wa muqwihi alal jihadi. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang suami itu menjima istrinya, maka mereka orang tersebut mendapat pahala seperti pahalanya seorang anak laki-laki yang perang di dalam membela agama Allah, sama dengan pahalanya orang yang mati perang di dalam membela agama Allah. Kenapa ayat ini? Sama dengan orang itu memerangi perang dengan orang kafir. Nah, orang yang mati dalam peperangan membela agama itu matinya mati saja. Jadi pahalanya di dalam melakukan hubungan suami istri ketika jima, pahalanya besar, sama dengan membela agama Allah. Sama dengan orang itu mati di dalam perang membela agama Allah. Wa innama qala dzalika li'annahu law wulida lahu mislu hadzal walad lakana lahu ajru tasabbubi fihi ma anna Allah ta'ala khaliquhu wa muhyihi wa muqwihi 'alal jihad. Walladzi ilaihi minat tasabbubi faqad fa'alahu wa huwa al-wiqa'u. Ini dawai Rasulullah. Kenapa? Jadi seorang suami ketika menjima istrinya itu dapat pahala seperti memerangi orang-orang kafir, seperti perang di dalam membela agama. Karena bila mana orang tersebut melahirkan seorang anak seperti anak tadi, artinya seorang anak yang berang di dalam membela agama, maka seorang ayah itu mendapat pahalanya menyebabkan adanya anak tersebut. Jadi sebagaimana sebab adanya anak ini disebabkan ayah tersebut, serta Allah yang menjadikan menghidup dan memberi kekuatan dalam peperangan Allah. Tapi gini pahalanya sama dengan di sini. Ketika kita itu mengajar seseorang atau mengajak orang untuk sholat, dia tidak pernah sholat. Orang yang mengajak itu juga dapat pahala. Kenapa? Pahalanya apakah? Pahalanya karena orang tersebut orang tersebut bisa melakukan sholat atau memasukkan Islam. Orang kafir dimasukkan Islam, lantaran orang tersebut dia masuk Islam. Jadi maka orang yang menyebabkan dia masuk Islam juga mendapat pahalanya. Jadi selama orang itu tetap Islam, orang yang menyebabkan dia masuk Islam dapat pahala. Ini dapat pahala. Jadi sama dengan makanya seperti itu. Seperti orang yang memutus asakan rahmat Allah. Ada orang yang ingin bertobat, tapi karena dosanya banyak, minta pendapat bagaimana, apakah dosa saya diterima? Tidak terlalu banyak doanya, dia itu putus asa. Maka orang yang menyebabkan putus asa itu juga oleh Allah nanti akan diputuskan dari rahmatnya Allah, seperti ini.
Jadi sebab musabab yang menyebabkan itu juga dapat pahala. Jadi seumpama kenapa orang itu ya, orang yang melakukan jima dapat pahala seperti ini karena termasuk sebab musababnya adanya anak. Jadi sama seandainya anak itu melakukan peperangan, ngoten iki. Walladzi bilaihi minat tasabbu faqad fa'alahu wa huwa, apa sebab musababnya? Sebab musababnya suami tadi jima kepada istri. Apakah istri juga dapat pahala? Sama. Pahalanya sama besarnya. Wadzalika indal imtina'i fir rahim. Jadi seorang suami itu termasuk dapat pahala karena menjadi sebab adanya anak itu ketika mengeluarkan mani, sang ayah keluar mani masuk pada rahimnya istri. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kala orang jadi orang nikah itu kan harus ada niat yang baik. Niat apa? Niat untuk melakukan sunnah Rasul, niat untuk memperbanyak umatnya Rasul, ingin memperbanyak tapi punya anak tidak mau, satu cukup, jangan satu, perbanyak untuk memperbanyak umatnya Rasulullah. Kenapa? Besok di akhir itu akan berlomba banyak-banyakan umat siapa ya? Mesti umatnya Nabi. Ini wa'lam lan ngertiyo sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiyo sira anna fit tawassuli ing satuhuni iku ing dalem tumeka ilal waladi maring anak, tumeka nyambung tawasul sama ilal waladi maring anak, kurbatan utawi penggawe pemarek, kurbatan utawi penggawe pemarek, min arbaati aujuhin saking papat piro-piro wajah, saking papat piro-piro wajah. Al awwalu utawi kang kawitan iku muwafiquhu metu'i iku keliru ya. Al awalu taikang kawitan iku muwafiqatu mahabbatillahi metu'i demen ing Allah. Iku muwafaqatu mufa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Iku muwafaqatu mahabbatillahi metu'i demen ing Allah. Bisa kelawan lumaku fi tahsilil waladi ing dalem ngasilaken anak. Libakoi jinsil insani krono netepaken jinise menungso. Asani utawi kang nomor loro, asani utawi kang nomor loro iku talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nuprih ing demen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demen fi taksiriman ing dalem akeh wong, ing dalem akeh wong bihi kang tetep ing dalam akeh-akeh bihi kang iku tetep kelawan man, kang iku tetep kelawan anak, kelawan man silai eman bihi kang iku tetep kelawan eman mubahatuhu utawi agreng-agrengani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu tai kang nomor telu iku tolabut tabarruki nuprih barokah. Iku tolabut tabarruki nuprih barokah bidu'a il waladi kelawan du'ai anak as-soleh kang soleh kang bagus sapa walad ba'dahu ing dalem sause maut. Warromi utai kang nomor papat iku tolabus syafaati nuprih syafaat bimautil waladi sekelawan matini anak.
bimautil waladi kelawan matine anak as-saghiri kang cilik sapa walad idza mata ari kalane mati sapa walad qablahu ing dalem sause matine walid ing dalem sause matine walid rajul ayah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna fit tawassuli ilal waladi qurbatan min arba'ati awjuhin. Al-awwalu muwafiqatu mahabbatillah bisa'yi fi tahsil walad li baqa'i jinsil insan. Asani talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri man bihi mubahatuhu. Wasalis, ini perlu diketahui ini sebab tawassul pada anak. Jadi sampainya pada anak, punya anak itu termasuk mendekatkan diri, termasuk perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Dari ada 4 jalan. Yang pertama adalah muwafaq. Yang pertama adalah muwafaqatu mahabbatin Nabi Sadi, menemukan ini mencocoki dengan berarti senang kepada Allah. Dengan apa senang kepada Allah? Mempunyai anak. Jadi dengan adanya mempunyai anak itu masuk senang kepada Allah. Kenapa? Karena menetapkan adanya manusia. Yang kedua, mencari senangnya Rasulullah ini, mencari senang terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena besok di hari kiamat itu Rasulullah dengan para utusan yang lain itu berlomba banyak-banyakan. Siapa yang lebih berlomba untuk memperbanyak umatnya, siapa yang lebih banyak juara, siapa yang lebih banyak? Rasulullah. Nah itu untuk apa? Untuk menolong memperbanyak umatnya Rasulullah. Jadi kita punya anak, kita itu berarti ingin mendapatkan atau mencari senangnya Rasulullah. Jadi kita itu berusaha bagaimana sekiranya Rasulullah itu menjadi senang. Jadi kalau Rasulullah punya umat yang sebanyak, Rasul merasa senang. Jadi di sini, jadi tawassulnya anak itu termasuk apa? Mencari senangnya Rasulullah. Karena besok di hari kiamat Rasulullah itu berlomba dengan utusan yang lain. Yang ketiga, wasalisu talabut tabarruki bidu'ail waladi as-salih ba'dahu. Yang nomor 3, mencari barokah dengan doanya anak yang soleh kapan setelah orang tua mati. Jadi yang ditunggu nih, yang ditunggu-tunggu orang itu nih, di dalam kubur sekolah sudah mati apa? Yang ikut ke kuburannya itu apa? Amal soleh. Ini anak, doanya anak itu yang ikut, amal jariah ikut, ke kuburan selain nggak ikut, istri anak nggak ikut, tapi doanya anak. Yang keempat, warabi'u talabus syafa'ati bimautil waladi as-saghiri idza mata qablahu. Mencari syafaat dengan matinya anak yang masih kecil. Jadi ketika ada orang punya anak, anaknya mati masih kecil, itu
termasuk syafaat itulah nanti yang akan menolong kita untuk menarik ke dalam surga. Jadi matinya anak yang masih kecil itu membawa syafaat kepada orang tuanya, menolong orang tuanya dari kesengsaraan. Saya punya anak yang meninggal dunia, mati lebih dari 1, 2, 3 bahkan 5, itu nanti semua itu anak yang mati itu sama, semua menolong. Yang mati 2, mati 1, anak yang mati itu kecil itu yang menolong. 3 yang mati masih kecil itu menolong semuanya, memberi syafaat itu menolong. Jadi anak yang meninggal sebelum itu akan menolong kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu utai fasol ar-rabi'u kang nomor 4 opo fasol. Al-faslu utawi fasol ar-rabi'u kang nomor 4 opo fasol iku fi hurmati nadharir rajuli, tetap ing dalem nerangaken harami oleh ningali wong lanang, tetep ing dalem nerangaken harami oleh ningali wong lanang ilan nisai maring piro-piro wong wadon, ilan nisai maring piro-piro wong wadon al ajnabiyati kang liya-liya sapa nisa, wa aksihi lan sewali nadharir rajul, wa aksihi lan sewali nadharir rajul qala dawuh sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala dawuh fi suratil ahzab ing dalam surat al-ahzab dawuh wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, ing dawuh wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, wa idza sa'altumuhunna lan ari kalani takon sira kabeh ing nisa, lan ari kalani takon sapa sira kabeh ing nisa takon mata'an ing bondo, ay syai'an tegese suwiji-wiji, ay syai'an tegese suwiji-wiji min alatil baiti kang setengah saking piro-piro alate omah, kang setengah saking piro-piro alate omah, fas'aluhunna moko takonu sira kabeh ing nisa, fas'aluhunna moko takonu sira kabeh ing nisa miwara'i hijabin saking burini aling-aling, ay sitrin tegese tutup, yasturukum kang nutupi opo ay satrin, ay sitrin tegese tutup, yasturuhu kang nutupi opo sitrin ing sira kabeh, nutupi anhunna saking nisa, wa yasturuhunna lan nutupi sopo nisa, wa yasturuhunna lan nutupi sopo nisa angkum saking sira kabeh, angkum saking sira kabeh, wa qala lan dawuh sapa Allah ta'ala dawuh fi suratin nuri ing dalam surat an-nur dawuh kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna ing dawuh kullil mu'min, kul ngucapo sira Muhammad, kul ngucapo sira Muhammad lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin lanang, lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin lanang, wa aksilan sewali nadharir rajul ilan nisa, wa aksihi lan sewali nadharir rajul ilan nisa. Keliru nggih, saya ulangi. Keliru yang dibaca ya Allah. Kul ngucap sira lil mukminina maring pira-pira wong mukmin, ngucap yahudu becik ngeremno sapa mukminin,
Yahudu pecek ngeremno sapa mukminin min absorihim saking piro-piro peningale mukminin. Ay amma tegese saking barang, ay amma tegese saking barang silaima la yahilu kang ora halal lahum kaduwe rajul, lahum kaduwe mukminin apa nadruhu ningali ma, apa nadruhu ningali ma, wayahfadhu lan padha ngreksa sapa mukminin, wayahfadhu lan padha ngreksa sapa mukminin furujahum ing pira-pira farjini mukminin. Ay amma tegese saking barang la yahilu kang ora halal lahum kaduwe mukminin apa fi'luhu nglakoni ing ma, apa fi'lu nglakoni ing ma biha kelawan furujahum, biha kelawan furujahum. Zalika utawi mengkunu mazkur min kulli lil mukminin yahuddu min absarim iku azka luwe bagus, iku azka luwe bagus, ay khairun tegese luwe bagus lahum kaduwe mukminin, lahum kaduwe mukminin. Innallaha satuhuni Allah iku khabirun dat kang waspada sapa Allah bima kelawan barang silaima yasnauna kang agawe sapa mukminin ing ma, kang agawe sapa mukminin ing ay bil absari tegese kelawan pira-pira peningan, tegese kelawan pira-pira peningal wal furuji lan pira-pira farji. Fayujazi muka bakal males sapa Allah ing mukminin alaihi ing ngatasi ma, alaihi ing ngatasi ma. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al faslur rabi'u fi hurmatin nadharir rajul ilan nisa al ajnabiyati wa aksihi. Jadi fasal yang nomor 4 menjelaskan haramnya seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, atau wa'aksi, atau haramnya seorang perempuan yang melihat laki-laki bukan mahram. Sepupu mahram bukan, sepupu itu bukan mahram, mertua mahram, saudara seayah atau seibu mahram, ya mahram. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Ahzab wa idza sa'al bismillahirrahmanirrahim wa idza sa'altumuhunna mata'am fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi firman Allah dalam surat Al-Ahzab wa idza sa'altumuh. Ini dalil yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang bukan mahramnya melihat wanita lain itu hukumnya haramnya diambil dari firman-Nya Allah. Wa idza sa'altumuhunna mata'al fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi ketika kamu itu bertanya pada orang perempuan, bertanyalah ay syai'an min alatil baiti fas'aluna hunna min wara'i, bertanyalah di belakang tabir, jangan berhadap-hadapan. Jadi yang laki, tapi yang zamannya seperti ini kita akui saja. Ya di mana-mana jalan ke sana orang laki-laki, ke barat, ke timur, ke utara, yang nggak ada laki-laki mana ketika kita jalan ke bawah atau ke atas. Ke bawah yang ke dalam tanah mati, ke atas ya, terbang. Ini. Jadi ketika artinya apa di sini? Berarti artinya ini ketika berarti melihat wanita lain atau laki-laki yang bukan mahram itu hukumnya haram. Sepupu ya haram, bu itu mahram itu yang siapa? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Seperti saudara seayah haram itu mahram.
Jadi di sini kita itu ini menunjukkan gimana tidak boleh haram, ya tetap haram, nggak ada perubahan. Wa qala ta'ala fi surat Nur disebutkan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim ay amma la yahil lahum nadharuhu wa yafadhil furuj. Di firman Allah lagi dalam surat An-Nur. Kalau tadi surat Al-Ahzab, sekarang surat An-Nur. Dalam surat An-Nur disebutkan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim ay amma la yahil lahum nadharuhu. Tidak, Allah ini kata Muhammad kepada orang-orang yang beriman, pejamkan mata dari perkara yang haram, artinya melihat wanita lain itu haram. Jadi ini kullil mu'minin, ini tadi soal tumu, sekarang kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yafaduna furu wa yafadu furu yam dzalika azka lahum min qurrati min absarihim. Jadi dalam surat Nur juga disebutkan kul dawa sira katakan kepada orang-orang mukmin haram hukum yahuddu ngerem nusiro min absorin, artinya apa? Jangan melihat laki-laki lain. Kalau melihat, pejamkan mata. Pejamkan mata. Terus bagaimana yang mau jadi kita? Gimana caranya? Di samping itu menjaga farji. Jangan sampai dilakukan orang yang bukan. Ini saya ulangi. Ini dalam surat An-Nur kullil mu'min yaghuddu. Jadi dalam surat Mukmin juga dianjurkan yaghuddu min absarihim. Pejamkan mata, jagalah farji. Jangan gunakan mata itu untuk masak farji, berarti kita itu hubungan dengan laki-laki lain. Itu jangan, haram ya, dosa. Ai bil absar wal furuj fayujazim alaihi. Jadi kita itu supaya menjaga mata dan farji dari perkara yang tidak baik, karena kedua perkara tersebut saya ulangi, wa azka lahum wa yafaduna dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jadi memejamkan mata berarti tidak melihat laki-laki lain, yang laki-laki tidak melihat perempuan lain. Jadi perbuatan yang seperti itu lebih baik bagi kita. Fayujazihim alaihi. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.